Di lokasi itu saya ketemu teman lama perempuan, intensnya ngobrolnya sama si cewek ini aja, tiba-tiba mungkin di situ ada cowoknya mukul saya dan yang lainnya temennya ikut-ikutan dan saya langsung pingsan. Blackout, pingsan. Saat pingsan baru dilakukanlah pencongkelan itu. Itu dicongkelnya pakai tangan? Pakai jari. Ada videonya dong. Di malam Yang itu. saya sesalkan sampai saat ini, di malam itu saya minum, tapi yang saya alhamdulillah di malam itu saya nggak diambil nyawanya, cuma diambil mata saya aja. Okay. Coba kalau Allah ambil saya di saat saya minum itu, saya nggak tahu. Dia orangnya lembut, saya sering ngobrol sama dia, kok bisa ada orang yang mukul Icang, sementara dia udah dalam proses hijrah, sering haji, sholatnya nggak tinggal. Apa masalahnya? Berarti, ini memang Allah sayang sama dia, Allah uji dia dengan itu. Allah selamatkan mata Icang dari maksiat. Boleh nggak kamu tunjukin mata kamu? Entar, sebentar. Tolong dibantu. Cukup dengan tanya dokter Richard. Aku sudah nonton Pak, Faisal ya aku bilangnya ya, Faisal. Pak Faisal ya. Mas Icang ya? Icang, panggilan kesayangannya Icang. Dicongkel bola matanya. Iya. Benar ya? Benar. Aku ada nonton di tempat Bang Denny Sumargo. Dan Ya aku Allah. bilang aku nggak nonton. Aku nonton cuma sedetik, habis itu aku merinding aku Pak Ustaz. Takut nih. Tapi dokter kok takut? Ngerian gimana ceritanya? Ini beda antara prosedur medis dengan keji Pak Ustaz. Itu kekejaman ya. Ya kalau misalnya prosedur medis, operasi, melahirkan, aku ngelihatnya berani. Tapi kan kalau ini nyongkel mata orang Pak Ustaz. Ini sadis. Jadi pelakunya nih dok, seperti binatang pun nggak ada yang begitu. Ini lebih sadis, dan apa yang dia buat itu tidak bisa sebetulnya nggak bisa dimaafkan. Tapi hebatnya nih Icang, dia bilang saya maafkan. Tapi proses hukum lebih berjalan. Tadi saya tanya, hebat nih, biarin aja. Pasrah ini nih. Jadi itu yang mau kita bahas nih. Kenapa saya telepon Dr. Richard Lee? Karena Icang ini bukan sembarang orang. Karena dalam waktu yang bersamaan ada 2 case orang yang matanya rusak kan. Satu lagi juga diundang sama DS kan. Tapi reaction mereka berdua ini berbeda. Nah, itu rahasia apa? Kenapa Icang bisa setabah isu, setenang itu, dan dia bisa menerima takdir ini, dan dia nggak panik, dan dia malah sering ucap alhamdulillah. Nah, itu yang mau saya ceritakan ke netizen semua. Icang benar sudah ikhlas? Kalau untuk saya ikhlas sih, untuk ya karena Allah yang ngasih saya penglihatan, kapanpun Allah mau angkat nikmat penglihatan saya, ya saya ikhlas karena cuma titipan sih. Kamu udah maafkan orang yang melakukan itu ke kamu? Saya maafin, cuman kita kan ada di negara hukum, jadi hukum tetap berjalan. Tapi untuk maafkan korban, saya maafkan. Allahu Akbar. Oke, Icang, aku mohon maaf dulu, aku tanya ya Icang ya. Nanti kita akan ke kronologi bagaimana mata kamu bisa dicongkel. Tapi sebelum itu, aku boleh nggak tanya? Ini kan kamu banyak tato di sekujur tubuh kamu. Tentu orang pasti image-nya menganggapnya kamu adalah negatif ya, nakal ya kita bilangnya ya. Tapi kan kalau kayak tadi apa yang kamu sampaikan tadi dan Pak Ustadz juga sampaikan, ini orang baik Dr. Richard, ini orang baik, ini orang udah ikhlas dengan Tuhan. Tadi juga kamu menyampaikan saya maafkan. Kamu orang yang seperti apa sih sebenarnya? Ya, saya orang biasa yang nggak jauh-jauh dari maksiat juga sih sebenarnya. Ya cuman seperti hadis Rasulullah SAW, kullu bani Adam khotoun wa khorilatain atau wabun. Setiap anak Adam sering berbuat dosa. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, ya orang yang mau bertobat. Saya berpegang teguh dengan hadis itu. Ya saya tahu masa lalu saya penuh dengan maksiat. Saya coba merubah masa depan saya untuk menjadi manusia yang lebih taat sih. Apakah kejadian gara-gara mata kamu kehilangan mata, baru kamu berubah, atau sebelum dari situ juga kamu sudah menemukan hidayah? Saya dibilang berubah jadi baik belum, tapi sedang berproses menjadi lebih baik. Belum jadi orang baik sama sekali, belum, masih jauh.
Oke. Mungkin kita dengar dulu ya ceritanya ya, pertama kali ya. Kapan sih ini kejadiannya? 14 September 14 ya. pukul 20. Bulan lalu? Iya. 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Iya. Oke. Kayak gimana kejadiannya? Pada waktu itu kamu lagi apa dan siapa pelakunya? Awal mulanya sih di event Vespa, cuman awal mulanya saya nggak ada niat untuk ada di event Vespa itu. Saya niat ke bengkel, di satu bengkel itu tuh saya sedang memperbaiki kendaraan, sedang memperbaiki motor saya. Diantar sama temen, nah temen yang antar saya langsung pulang sesampainya di bengkel itu. Nah ternyata motor saya belum selesai. Nah, akhirnya yang di bengkel itu mau pada berangkat semuanya ke event Vespa. Saya nggak tahu kalau ternyata ada event Vespa di dekat-dekat bengkel yang saya datengin ini. Nah saya kebingungan mau pulang, nggak ada kendaraan, yang antar udah pulang. Akhirnya mereka ajak saya ke lokasi itu. Nah di lokasi itu saya ketemu teman lama yang udah lama nggak ketemu, perempuan. Dia panggil saya Icang, ya ini negor teman lama kan. Cuman pas saya samperin dia sempat pegang begini, sempat pegang tangan saya. Nah di situ saya nggak ada yang kenal, mereka rame, cowok-cowoknya tuh 10 orang lebih. Saya sempat salaman sama cowok-cowoknya. Nah nggak tahu ternyata di situ ada cowoknya si cewek teman saya ini, teman lama saya ini. Oke. Cuman di situ karena saya orang asing yang nggak kenal siapa-siapa kan, yang di tongkrongan si cewek ini, saya intensnya ngobrolnya sama si cewek ini aja. Oke. Tiba-tiba mungkin di situ ada cowoknya mukul saya dan Cemburu saya, mungkin dia dok. yang lainnya temennya ikut-ikutan dan saya langsung pingsan. Blackout, pingsan ya. Saat pingsan baru dilakukanlah pencongkelan itu. Aku boleh nggak sih tanya sampai habis itu sambil tutup telinga? Aku nggak kuat sebenarnya dengar kekejian kayak gini Pak Ustadz. Aku dengar dok, 3 hari setelah kejadian itu mau berangkat umroh. Cuman mau telepon dia sama kayak tak berani. Aku mau ngomong apa ini? Aduh, kata yang nelpon itu Ustadz, dia kan pernah belajar sama Ustadz, ngaji sama Ustadz. Datang temuilah ke rumah sakit. Saya mau berangkat umroh dok. Kan? Saya bilang pulang umroh lah nanti. Pulang umroh kan. Pulang umroh juga langsung ke Sulawesi, langsung ke Malaysia. Baru 2 hari yang lalu saya dapat nomor teleponnya Icang. Kemarin ya Icang ya. Terus saya bilang, Cang, apa kabar? Ustadz. Dan ternyata Icang tuh banyak sekali orang yang mention di sosial media. Itu umurnya dapat musibah kok Ustadz, diam-diam aja, nggak peduli, nggak bantuin. Pelakunya belum ditangkap juga. Pelaku cuma 1 orang menyerahkan diri, yang lain masih bebas berkeliaran dok. Saya bilang nih harus dibantu ini, Icang ini harus dibantu mendapatkan keadilan, ya, karena dia kan terzalimi dan dia dalam keadaan, saya udah tanya betul, kamu ada buat apa sampai orang sampai emosi dan ngapain? Depan orang banyak ngobrol katanya. Dan itu cewek mantanmu? Bukan teman aja. Kan banyak berita-berita yang mendiskreditkan Icang buat hal-hal yang aneh sehingga dia dipukul. Tapi saya tahu betul anak ini adabnya betul. Dia sering ke rumah juga kan. Ngaji di rumah, terus baik. Terus kita sering bicara lah tentang iman, ngopi. Pak Ustadz, tapi kan beliau ini, mohon maaf Pak ya, Pak Ustadz ya, aku pengen tanya dulu. Kalau dari Pak Ustadz kan Pak Ustadz bilang sholat, baik gitu. Tapi kan dari penampilan fisik beliau ini ya, aku sih ngelihatnya cukup negatif Pak Ustadz ya. Icang yang Pak Ustadz tahu itu orangnya bagaimana sih Pak Ustadz? Icang yang telah berubah, yang telah bertaubat. Icang yang mantan, dan dia masih jiwa pangnya masih ada lah dia kan, maka bikin nama pengajian waktu itu Pang Kajian ya, Pang Kajian, jadi pung itu ditambah kajian belakangnya. Terus aku sering diundang juga datang ke majelis Icang, ya bicara tentang iman lah. Dan saya bersyukur kalau nonton podcast kemarin itu kan Icang dia tenang banget, dan saya yakin ketenangan dia itu bukan karena apa-apa, itu karena ada iman di hatinya dia.
Oke, berarti Icang ini dulunya nakal, tapi Iya. sudah cukup berubah jadi lebih Sama lah baik. kayak Dokter Richard dulunya nakal, semuanya Sa- kayak sa- Dave Sulaiman. Tapi saya masih jauh Pak Ustadz dari baik Pak Ustadz. sama kayak Dave Sulaiman lah dulu. Cuman Icang nih dia membuat jejak kenakalan di tubuhnya dia yang ini gak bisa dihilangkan tato itu. Oke, Pak Ustadz. Nah, jadi dia orangnya lembut. Saya sering ngobrol sama dia. Kok bisa ada orang yang mukul Icang? Sementara dia udah dalam proses hijrah, sering haji, sholatnya nggak tinggal. Benar Pak Ustadz? Iya betul. Dia jangan ninggalin sholat. Saya tahu. Oke. Jadi apa masalahnya? Berarti dan ini memang Allah sayang sama dia. Allah uji dia dengan itu. Waktu telepon pertama, aku bilang apa? Saya bilang kan Allah selamatkan mata Icang dari maksiat. Karena laki-laki ini dok paling banyak dosanya itu di mata, perempuan di mulut. Maka ketika matanya diambil sama Allah, Icang sangka baik sama Allah. Allah punya rencana sesuatu, punya lebih baik lagi. Allah kan ya solusi, jawaban dari semua persoalannya Icang ini, masalah kita semua tuh Allah sayang. Allah pengen Icang lebih dekat lagi sama Allah. Mudah-mudahan saya bilang kan setahun depan kamu bisa ngapalin Al-Quran 30 juz. Ya pelan-pelan belajar terus, ya bimbing terus. Dan dia tidak mikirin apa-apa, tidak mikirin donasi, bantuan orang, dikasihani nggak mau. Bahkan keluarganya ditawarkan mau dibantu, nolak, nggak usah. Cukup lah tuh. Dia kerja kan, Icang kan kerja apa, Cang? Dagang. Dia jualan. Dagang sablon Dia sendiri. dia kerja dok. Bukan maaf ya, sebagian teman-teman napang di jalan dia ngamen, nganggur, nggak jelas kan. Terus dia udah lewati masa itu. Oke. Nah, jadi aku rasa Icang ini adalah orang yang pantas untuk ditolong, untuk dibantu. Oke. Maksudnya dari segi hukumnya pelakunya harus cepat ditangkap, kepolisian. Belum ditangkap? Belum, satu orang aja baru. Oke, Chan. Yes. Aku mau kasih supaya dapat edukasi dengan masyarakat ya yang nonton ini ya. Sebenarnya apa yang dibicarakan Ustadz Dery tadi bagus banget ya. Ketika kita punya masalah itu tergantung kita ngobrol dengan siapa dan berbicara dengan siapa. Betul. Kalau kita berbicara dengan setan, maka jawabannya juga kurang lebih bisikannya seperti setan. Kalau kita berbicara dengan orang baik, maka kita akan dapat sesuatu insight juga baik. Kayak tadi kamu cerita mata kamu diambil. Ya mungkin kalau misalnya ada orang yang duduk di samping kamu bilang, wah kalau aku akan balas itu kelewatan, kejam. Ya itu akan membuat kita jadi kemarahan, anger yang luar biasa. Tapi kalau misalnya orang kayak Pak Ustadz tadi menasehatin itu adalah bentuk Allah yang sayang dengan kita ya. Itu makanya bergantung banget dengan siapa kita bercerita. Tapi saya pengen detail dulu apa yang terjadi detik-detik sebelum mata kamu diambil. Kamu dipukul? Iya. Dari belakang? Dari depan. Berapa orang? Kalau jumlahnya lebih dari 5 orang sih. Icang masih ingat wajahnya, wajah orang masih ingat ya? Wajahnya sekilas karena baru kita nggak pernah kenal. Kamu nggak kenal? Sebelumnya nggak kenal sedikit pun. Nggak ada. Mereka bilang apa waktu mereka pukul kamu? Waktu mau berantem kan pasti ada ngomong. Nggak ada. Saya ngerasanya asik-asik aja, lagi nongkrong asik-asik aja, nggak nyangka kalau bakalan terjadi itu mereka mukulin saya. Mereka tidak mabuk? Karena saya ngerasanya biasa aja, nggak ada, saya nggak buat salah. Saya nggak tahu ternyata di antara mereka tuh ada yang nggak nyaman adanya saya di situ. Mereka mabuk? Mabuk. Kamu mabuk? Saya salahnya di saat itu saya minum. Dikasih minuman. Kamu mabuk juga? Iya. Kamu mabuk? Padahal saya dari sore sama di bengkel itu tuh udah banyak yang tawarin minuman, saya nggak minum. Cuman nggak tahu kenapa di malam yang itu. Saya sesalkan sampai saat ini, saya di malam itu saya minum, tapi yang saya alhamdulillah di malam itu saya nggak diambil nyawanya, cuma diambil mata saya aja. Coba kalau Allah ambil saya di saat saya minum itu, saya nggak tahu. Oke, apa yang kamu lakukan dengan cewek itu dulu? Nggak ada. Kita ngobrol asik. Cewek itu saya sempat dengar, jangan nih teman lama gue gitu. Oke. Pas saya lagi dipukulin. Dan 5 orang itu langsung datang, langsung tidak ada. Memang kita lagi nongkrong bareng. Nggak ada ngomong babi bu kayak gitu punya. Lo ini cewek gue, nggak ada. Enggak. Kamu nggak ada teman di situ? Nggak ada teman saya, tapi lebih nggak ada yang kenal lagi dia sama orang-orang itu. Oke. Kamu sendirian, mereka berlima? Lebih dari 5. Lebih dari 5. Kamu dipukulin? Iya. Pakai tangan kosong? Tangan kosong. Kamu melawan?
Nggak sempat ada perlawanan. Nggak sempat ada perlawanan. Perlawanan saya nggak sempat melawan, nggak sempat melarikan diri. Benar-benar nggak bisa apa-apa. Apa yang kamu dipukulin? Seingat saya rahang, dada, diinjak-injak langsung. Oke, kamu meringkuk, diinjak-injak. Ya. Lalu kamu pingsan? Pingsan. Oke, lalu setelah kamu pingsan? Ya saya sadar-sadar ada di rumah sakit. Saya di rumah sakit aja saya nggak sadar, nggak terpikir kalau saya tuh habis Dia nggak tahu dipukulin dong orang. mata dicongkel dong. Hah? Dia nggak ngerasa mata. Oh, dia nggak ngerasa sama sekali? Saya nggak tahu saya habis dipukulin orang. Saya nggak tahu saya habis Pingsan, orang dicongkel. pingsan. Itu dicongkelnya pakai tangan? Pakai jari. Ada videonya dong. Ada videonya dong. Ada videonya. Ada Siapa yang videoin? Orang yang video itu nggak tahu sampai sekarang, kita cari siapa orangnya. Dicongkel pakai tangan? Pakai jarinya. Darah-darahnya kemana? Icang, aku nggak mau lihat ya, tapi boleh nggak kamu tunjukin mata kamu? Entar, sebentar. Tolong dibantu buka. Oke, aku nggak mau lihat. Lihatin di kamera. Boleh ya, Icang ya? Izin ya? Bukan, masuk sini. Itu adiknya itu bukan, itu sampai masang. Hilang dok, bola matanya dok, sebelah dok. Aduh, tutup lagi boleh. Aku sudah ngintip sedikit tadi. Oke. Pecah dok. Iya. Aku melihat yang kanker kaki busuk, kaki gangren ya, Pak Ustadz ya. Aku hal yang biasa. Cuma ini menurutku kengerian sekali. Aku tuh merinding banget hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia, tapi rupanya seperti setan. Yeah. Sama seperti misalnya memperkosa anak kecil. Itu. Habis memperkosa, membunuh. Menyiksa orang. Apalagi kan ini keji Pak Ustadz ya. Keji. Orang hidup dicongkel Betul, bola betul. matanya, ini kan sangat keji sekali Pak Ustadz. Pak Ustadz, kok kenapa ada manusia yang bisa melakukan kayak gitu Pak Ustadz? Manusia ini dua aja dong. Kalau dia baik, bisa lebih baik dari malaikat. Kalau dia buruk, jahat, lebih buruk dari binatang. Binatang pun saya bilang tadi nggak ada yang begitu. Ih, binatang aja nggak ada yang congkel Sayang, Pak Ustadz. Binatang sayang sama anaknya, anjing sayang sama anaknya. Dia masih tahu kesetiaan, balas budi, ada rasa iba. Ya, sering kita lihat video-video binatang seperti itu kan. Dan ini manusia. Dan saya berharap ya siapapun pelakunya yang menonton ini ya, kalian lebih baik menyerahkan diri deh. Daripada sampai mati dia akan dihantui rasa bersalah. Kan ini anak-anak yang nggak ngelawan dok. Dia nggak ngelawan, dia diam. Nah, saya tanya, kamu sakit apa? Sakit? Nggak tahu. Dia nggak ngerasa. Dan Allah itu baiknya sama Icang. Ya, ketika matanya diambil, dia nggak ngerasa sakit dong. Dia nggak ngerasa, dia tuh nggak sadar. Dia masuk di rumah sakit, terus dibalut. Bahkan setelah Icang dioperasi pertama tuh masih belum tahu matanya nggak ada ya. Dia nggak tahu matanya nggak ada. Kamu nggak ngerasa sakit? Karena masih ditutup terus. Jadi Ditutup saya muka, ditutup perban semua kan. Jadi pas operasi kedua, baru nah, baru dikasih tahu. Dokternya nanya ada cahaya nggak, ada cahaya. itu baru nggak? saya Baru dia mikir, lo kan nanya ada kenapa cahaya, nanya kok ada ada cahaya. cahaya. Ih, gila, kejam banget ya ngerjainnya ya. Kejam dong. Ya yang lakukan siapa sih ini? Sudah teridentifikasi kah orangnya? Yang satu orang tuh sudah pasti dia tahu temannya dia kan. Sebetulnya kalau polisi mau interogasi dia akan sebut semua nama Dia temannya. sudah ditangkap, Satu orang menyerahkan diri 1 minggu setelah kejadian. menyerahkan diri. Sudah di polisi, dia di kantor polisi sekarang. Itu yang mencongkel. Yang mencongkel. Pelaku. Yang mencongkel. Pelaku, ya udah. Oke, yang satunya lagi? Yang injak-injak tuh masih belum ada satupun yang menyerahkan diri. Oke, yang mencongkel sudah menyerahkan diri, Ya, yang lain yang menginjak belum. Iya, aku rasa yang kalau kalian nonton ya, ada keluarga yang nonton, serahkan diri aja deh. Lebih baik minta maaf sama Icang pun masih hidup di dunia ini, ya. Keluarga pun harus datang ke keluarganya Icang. Saya tanya, ada nggak keluarganya dia yang datang? Nggak ada. Belum ada ya? Belum. Ini mah main-main mata dok. Ini apa mata? Ini keindahan. Icang, ketika kamu tahu, pas kamu bangun, kamu tahu bahwa mata kamu dicongkel, diambil, bagaimana perasaan kamu? Sebelumnya belum tahu kalau mata saya rusak. Saya bangun-bangun muka ini penuh perban. Pikiran saya kecelakaan atau kenapa. Belum ada pikiran saya dipukulin orang karena saya merasanya di situ saya lagi baik-baik aja. Dan saksi pun cerita baik-baik aja. Nah, saya mulai sadar ternyata mata saya dicongkel ini setelah operasi. Dokter coba kasih cahaya kayaknya ke mata saya.
menanyakan ada cahaya atau tidak kan. Di situ saya mulai tahu ternyata mata saya udah nggak bisa lihat lagi. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu tahu mata Panik kamu ya, tidak ada panik. lagi dan dicongkel orang? Lumayan hancur juga sih rasanya. Ya lumayan Panik udah bayang Panik. lo gitu. Marah? awal-awal sempat ada perasaan marah. Karena saya kan bukan terlahir dari bukan Buta dari buta lahir. dari lahir, jadi saya belum terpikir bagaimana ke depannya awal-awal masih di rumah sakit. Pernah Cuman melihat indahnya dunia, alhamdulillah Dok. banyak support dari teman-teman dan kasih nasihat. Icang, ini kan September ke Oktober ini kan 1 bulan ya cuma ya. 1 Iya. bulan lebih ya. 1 bulan lebih sedikit ya. Kok bisa kamu hilangkan kemarahan kamu itu cuma dalam waktu 1 bulan, Icang? Ya mungkin karena banyak nasihat-nasihat yang baik untuk saya jangan fokus untuk marah, fokus untuk perbaikin diri aja. Mungkin ada hal indah yang nanti bisa saya lihat Allahu Akbar. dibanding di dunia ini mungkin. TSAS, Dok. Dunia sementara, akhirat selamanya. Pak Ustadz, ini Semua maknanya apa sih Pak Ustadz kalau dalam Islam Pak Ustadz? Tawakal, berserah diri kepada Allah. Dia pasrah, ya total surrender. Ya. Orang yang kalau sudah kenal Allah itu seperti itu, Dok. Orang yang sudah tahu ya bahwasanya semua suasana dan keadaan ini sengaja Allah hantar itu memang untuk menguji kita, ujian. Dan Allah tuh ingin sebetulnya Icang ini di level yang tinggi, cuman mungkin amalannya kurang. Maka diberikanlah ujian semacam ini supaya dia naik ke level yang itu, yang dikehendaki Allah. Dengan cara orang menghina kita, kalau kita sabar, dengan cara kita ditipu orang, dengan cara kita tersandung batu, tertusuk duri, itu menggugurkan dosa semua, Dok. Apalagi kehilangan mata. Jadi pertama aku telepon Icang tuh aku cuma ngasih tahu itu aja. Sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah, dan itu amalan yang paling tinggi dalam Islam. Jadi kalau tiba-tiba orang caci maki kita nih, sangka baik, apa maksud Allah nih? Oh, disuruh berdoa. Karena doa orang yang dizalimi itu makbul, Dok. Jadi kalau dokter lagi dihina-hina orang nih, doa. Itu doanya makbul, Kak. Aku mau berdoa, siapa yang mau titip doa? Karena aku lagi banyak difitnah orang ini kebetulan. Oh, serius? Iya, Oh iya, doakan saya, Dok. kebetulan aku lagi banyak difitnah orang Pak Ustadz dan aku Itu males. saat terbaik itu berdoa. Dan aku lagi males menjawab fitnahan orang. Ya, Pak Ustadz, aku banyak berubah Pak Ustadz. Aku ngerasa kayak, Pak Ustadz ngerasa nggak aku tuh bukan Richard Lee yang dulu. Iya, Richard Lee sekarang tuh udah aroma-aromanya udah kayak Ustadz Richard Lee. Enggak. Kalau itu masih jauh Pak Ustadz. Cuma kalau Richard Lee yang dulu itu kayak orang lempar suatu pernyataan, aku akan lempar balik, mereka marah, aku akan marah, mereka fitnah, aku akan balas. Ini guru kita hari gitu. ini nih. Icang ini gurunya Indonesia hari ini. Iya, dia mengajarkan saya juga. Iya. Tapi saya ketika saya difitnah dan saya nggak ngerasa seperti itu, saya milih diem. Nah, iya. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, tak perlu kamu menjelaskan dirimu kepada semua orang, karena orang yang mencintaimu tak perlu penjelasanmu, dan orang yang membencimu gak percaya dengan penjelasanmu. Tapi sebagai manusia masih kesal juga Pak Ustadz. Kesal wajar. Bayangkan Pak Ustadz, saya ngomongin bukan dokter Pak Ustadz. 15 tahun saya berkarya, 15 tahun dapat penghargaan banyak, terus saya ngomongin bukan dokter Pak Ustadz. Terus percaya lagi orang Pak Ustadz. Gimana dong? Apa dong? Aman itu, Dok. Lihat kebaikan orang itu, nanti dokter juga nggak bakalan benci banget. Nah, kalau kita lihat terus fokus kepada itu, akhirnya nanti dan saya yakin dokternya ahli dalam menjadikan lawan jadi kawan. Terus orang kemarin ngundang pengacara. Bertahun-tahun Pak Ustadz saya nge-review punya orang, saya bongkar skincare abal-abal yang pakai merkuri, pakai hidroquinon. Ini ada yang fitnah saya Maka itu. mafia. Iya Allah, nggak apa-apa, Dok. Sedih saya Pak Ustadz sebenarnya. Makanya ini kalau aku lagi Orang berdoa yang sekarang, fitnah dokter itu undang podcast. Gimana? udah Pak Ustadz Nggak mau. abis itu dikontenin ya Pak Ustadz, gimana coba? Maksud saya kan tabayun ya. Ya Aku tuh diajarin Pak Ustadz kan belajar Islam kan diajarin tabayun. Iya. Daripada kita
di belakang kan, lebih bagus kita bertemu di depan. Dok, masalah kita tuh gak ada apa-apa dibanding masalah dia, Dok. Siap, Pak Ustadz. Nah, jadi dokter masih banyak senyumnya, senyum bahagia, alhamdulillah. Ya karena ketika kita melihat orang yang ujiannya berat, kita nggak ada apa-apanya. Ya Allah, aku mau masalah gini ya, aku harus kayak gitu Pak Ustadz ya. Kalau Lihat misalnya orang kita lagi susah, kita ngelihat orang yang ujiannya jauh lebih berat. buka video orang Gaza, Palestina, ibunya meninggal, apanya meninggal, rumahnya hancur. Kita masih tinggal di 5-star apartment, masih tinggal mobilnya masih double R. Nah, apa yang mau dikeluhkan, Dok? Dokter ini memang harus orang menghina deh. Karena kalau dipuji-puji terus malah ini, Dok, kata orang Minang nih, kalau itu pahit jangan capek dimuntahkan, kalau manis jangan capek diluluh. Itu artinya gini, kalau itu pahit jangan cepat kau muntahkan, kalau itu manis jangan cepat kau telan. Karena kadang-kadang yang pahit itu baik buat kamu, kesehatanmu, yang manis malah jadi penyakit. Siap Pak Ustadz. Paham ya? Bapak dua jangan. Itu dong. Icang, kamu sudah menemukan guru yang tepat. Icang nih guru Indonesia hari ini nih. Mana masalah kalian di sini kehilangan suami, bisa cari suami baru. Kehilangan istri, bisa cari istri baru. Kehilangan mata. Ini matanya nggak bisa di ini dong. Aku udah tanya. Dokter udah jelaskan, dia nggak bisa donor mata. Karena sarafnya rusak, Dok. Ya, Icang ya. Icang, katanya kamu sudah ke tempat Denny Sumargo, Bang Denny, dan dapat sumbangan kah dari sana? Dapat donasi? Alhamdulillah ada. Dapat donasi. Sudah disalurkan ke Icang? Sudah kayaknya. Sudah disalurkan ke Icang. Oke. Bagaimana respon kamu, Icang? Apa yang kamu butuhkan sekarang? Dari YouTube-nya sih belum ya. Belum dilaporkan. Belum dilaporkan, cuman akan dilaporkan. Tapi kalau dari Bang Denny-nya langsung sudah masih. Bang Denny ngasih dari pribadi beliau, ngasih. Alhamdulillah. Terus ada berapa orang ngasih langsung ke beliau. Aku tanya tadi detailnya. Cuman anak ini dia nggak usik itu uang, Dok. Dia masih ada tabungan dia yang lama untuk transportasi kemana-mana. Jadi uang donasi itu memang dia fokuskan nanti untuk pengobatan dia. Mudah-mudahan ada jalan mungkin di luar negeri, mungkin bisa ada orang yang baik yang ngasih mata sama Icang, ataupun nanti buat pendidikan anak-anak Icang ya, Icang bilang gitu ya. Bagus lah itu, Dok. Ya. Oke. Icang nggak ada dendam sama sekali? Kalau untuk dendam ke pelaku. Dendam untuk apa nih maksudnya? Untuk pelaku. Untuk yang jelek-jelek sih enggak, tapi kalau untuk proses hukum tetap. Apa yang kamu harapkan dari proses hukum pelaku? Saya berharap sih pelaku yang lainnya segera tersangkap. Bisa nggak dibantu itu, Dok? Mengklarifikasi berita-berita yang beredar bahwa saya berita yang beredar. Dia difitnah juga, Dok. Difitnah apa? Sangat. Dia bilang dia mukul cewek itu, maka dia dipukul. Dia nggak ada mukul. Saya tanya, sumpah nggak ada. Jadi ada pembenaran lah dari pelaku itu kenapa dia memukul. Pengennya sih dari pihak sana menjelaskan yang sebenarnya gitu. Kalau saya berangkat ke situ dibilang berboncengan sama si cewek ini, padahal ya dia situ gitu. Mereka boncengan sama cewek itu, padahal dia enggak, dia ketemu di sana. Oke. Ketemu di sana. Icang, pelajaran apa yang kamu petik dari permasalahan ini, Pak Icang? Ya lingkungan sih, saya berasa bergaulnya. Lingkungan sangat berpengaruh sih untuk orang-orang yang sedang berproses. Iya, aku sedih juga tuh dengar dia kumpul-kumpul anak-anak itu lagi. Karena Icang nih circle-nya udah beda, Dok. Circle-nya itu bukan circle punkers lagi, bukan. Jadi itu hadisnya ada tuh, Cang. Berteman dengan penjual minyak wangi dapat wanginya, berteman dengan pandai besi dapat asapnya. Ya. Berteman dengan pemabuk dikasih minum. Nolak gimana? Setahan-tahannya saya sudah tahan lumayan lama itu, dari sore sampai ya Allah, Cang. Gagal juga, saya merasa gagal juga. Ternyata segitu berpengaruhnya lingkungan. Pak Ustadz, terakhir Pak Ustadz boleh kasih nasihat untuk Icang, Pak Ustadz, dan mungkin teman-teman yang dari Ambil sudah melihat cerita ini, Pak Ustadz. Ya,
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hambanya 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya. Tapi kenapa masih banyak anak-anak itu yang celaka? Apakah mungkin ibu yang mencelakakan dia? Tidak. Anak ibu udah bilang kamu jangan main ke sana, atau anak ini bandel tetap main, akhirnya dia celaka. Kamu kalau jalan tengah kiri kanan ya, atau dia nyelondong ditabrak mobil. Nah, jadi kalau ada hari ini orang yang dapat musibah, dapat kesusahan, itu bukan Allah yang salah. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Allah sama sekali. Allah sudah beri kita akal untuk berpikir, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk memahami. Tapi kadang ini tidak kita gunakan, Cang. Ya. Kadang-kadang circle-nya udah ada masjid, ada tempat nongkrong yang baik-baik, ada ustadz-ustadz teman Icang banyak. Nah, kenapa Icang malah pergi ke kumpulan pemabuk, anak-anak yang seperti itu? Nah, jadi ini pelajaran berharga buat kita semua. Hati-hati ya. Ada teman saya berteman dengan BD narkoba, dia nggak make, dia nggak apa, tapi gara-gara itu naik mobilnya disita, dia pun ditangkap, diinterogasi, meskipun akhirnya dibebaskan, tapi kan dia menyita waktunya dia. Nah, jadi nasihat saya itu, Icang tetap sangka baik kepada Allah, minta ampun, istighfar banyak-banyak, ya Allah, dan berhenti menyalahkan orang lain. Karena untuk menyalahkan orang lain itu mudah, anak kecil juga bisa. Tapi untuk menyalahkan diri kita, itu perlu pengorbanan, itu perlu iman yang tinggi. Nah, kemudian perbaiki sholat, jangan jaga sholat. Sholat jangan ditinggalkan. Kalau bisa ke masjid, itu ada sahabat Nabi yang buta, namanya Abdullah bin Maktum, buta. Minta dispensasi untuk sholat di rumah. Lalu datang ke Rasulullah, aku nggak bisa ke masjid, karena aku nyusahin orang kalau nuntun-nuntun ke masjid. Nah, kata Nabi, nggak apa-apa kamu sholat di rumah. Turun Jibril alaihissalam ngasih tahu, ya Rasulullah, tanya sama Abdullah apakah dia mendengar azan. Jadi kalau Icang dengar azan, Icang ke masjid. Akhirnya Abdullah bin Maktum itu ngikat tali dari rumahnya ke masjid. Jadi biar nggak nyusahin orang, setiap ke masjid dia pegang tali itu. Nah, jadi kalau ingin perbaiki hidup Icang ke depan ini, perbaiki sholat. Ya, sholat diperbaiki. Ya, kalau semua ini Allah yang punya nih, kan dari kisah mata kita Allah yang punya, ini titipan Allah, mau ambil terus urusan Allah. Allah mau balikin lagi itu urusan Allah juga. Telinga kita Allah yang punya. Banyak orang yang punya mata masih terbuka, Dok, tapi nggak bisa ngelihat. Nah, hari ini, jadi yang melihat itu sebetulnya bukan mata, tapi Allah. Ya Allah bisa ganti itu penglihatan mata zahirnya Icang itu dengan pikiran Icang yang lebih indah dari itu. Karena hayal itu lebih indah dari pandangan mata, Dok. Jadi bisa aja orang-orang yang, maaf teman-teman kita itu tunanetra buta itu ya, kenapa dia bahagia, gembira? Karena Allah nampakkan begitu keindahan. Bahkan ditanya, pernah dokter ngundang hafizah Al-Quran, anak kecil, mau nggak? Nggak mau dia kan? Iya. Dia mau ngelihat. Nah, justru kadang-kadang penglihatan ini malah jadi masalah. Jadi Allah, nanti lama-lama juga terbiasa. Nah, nanti Icang akan terbiasa. Kemudian mulai hari ini, fokus. Insya Allah rezekinya Icang Allah akan mudahkan. Saya yakin, banyak orang sayang sama dia. Ya, mudah-mudahan dari podcast Dr. Icang ini pun ada orang yang simpati, mau bagi donasi ke Icang. Bagus. Ya, insya Allah itu bermanfaat dan amanah. Terus berkumpul dengan para ulama, majelis, ada pengajian datang. Nanti kalau saya ada pengajian, Anda ada pengajian, tak kasih tahu Icang ikut. Nah, ikut pengajian. Nah, nanti bisa jadi dai juga. Kemudian hafalannya banyak nih, Dok. Dokter kalau suruh dia ngaji, banyak hafalan Qurannya. Bagus lagi suaranya dia. Nah, Icang biasa ngaji baca surat apa, Cang? Yang hafal apa? Yang sering kalau sholat ngimamin baca surat apa? At-Takasur. Coba. Dokter Richard dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunal jahim thumma latarawunaha ainal yaqin thumma latus'aluna yawma idzin anin na'im. Sadaqallahul Jadi azim. saya bilang nih, mungkin cara dia biar dia mudah menghafal Quran. Allah ambil penglihatannya. Karena orang kalau matanya nggak terjaga, Dok, nggak mungkin menghafal Quran. Kalau mata masih jelalatan, lihat yang haram-haram ya, susah menghafal Quran. Jadi saya bagi target nih 1 tahun nih hafal Quran, mudah-mudahan.
Amin. Fokus sampai sini ya. Itu aja nasihat saya sama Icang. Pokoknya fokus ke depan aja, yang ke belakang udahlah. Nanti kita mudah-mudahan Dr. Richard juga punya link ke kepolisian untuk cepat bergerak. Karena ini kasusnya cepat tenggelam nih dok, gara-gara ada yang buta juga yang siram kan. Dan pelakunya cepat Allah berhidayah, bertaubat, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Icang. Ya, aman kalian insya Allah ya. Ini hukuman dunia ini nggak ada apa-apanya, tapi hukuman akhirat kalian nggak bisa lari nanti. Itu dok. Jadi itu aja nasihat saya. Mudah-mudahan Icang diberi terus ketabahan, kesabaran, dan kita doakan Icang sehat-sehat selalu ya. Amin. Makasih Pak Ustadz. Cukup